Pak Fahmi, jadi apa Pak reformasi yang harus segera dilakukan atau setidaknya dalam jangka dekat inilah apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan kasus kekerasan seperti ini di tubuh TNI? Ya kalau dalam jangka dekat ya, apa yang disampaikan Bu Amel dan Mas Araf tadi saya kira sudah layak dijadikan agenda dekat ya, soal channeling, soal adanya mekanisme dan saluran yang aman dan katakanlah juga mungkin bisa independen ya untuk para prajurit ini untuk curhat lah gitu ya, karena kalau nggak ada tempat curhatnya pelampiasannya tadi kekerasan berulang terus itu satu. Kemudian yang kedua ini juga terkait dengan apa yang disampaikan Presiden pada waktu dibuat di Jajar kemarin ya, bina latih dengan keras tapi tidak dengan kekejaman. Betul. Artinya sekarang ada PR untuk mendefinisikan batas pembinaan ini ya, mana yang disebut yang proper, mana yang improper, kan itu harus jelas ya, kan? Itu kedua. Kemudian yang ketiga saya kira penegakan hukum yang tepat dan tegas itu harus ya, walaupun itu tidak bisa memastikan bahwa kekerasan seperti ini akan terus terulang, tapi tetap saja harus tepat dan tegas, ini harus ya. Kemudian ya yang terakhir ya saya kira pengawasan ya oleh atasan langsung ya, kemudian juga keteladanan dari pimpinan di tingkat mikro ini yang sebenarnya saya mungkin kalau komandan batalion masih ketinggian, komandan batalion bisa kemana-mana, tapi komandan peleton, komandan kompi itu kehidupan keseharian para prajurit gitu ya. Harusnya membersamai ya. Membersamai, menemani ya, menjadi tersangka. Tapi sekaligus mengawasi. Oke, Mas Araf, reformasi seperti apa yang dibutuhkan? Buat saya yang pertama mekanisme komplain itu dibuka ruang kepada itu yang paling visible, paling dekat gitu ya, Komisi 1. Mungkin hari Senin Bu Amalia udah bisa konferensi pers tuh. Kita pernah komplain ya kan. Yang kedua adalah reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 3197, suatu hal yang penting karena itu mandat konstitusi dan mandat TAP MPR 67/2000 serta mandat Undang-Undang 3 2005. Saya berharap DPR menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang 3197 tadi itu. Kalau pemerintah tidak mau, bisa menggunakan hak inisiatif DPR. Kenapa? Karena itu untuk memastikan bahwa mekanisme penghukuman kalau ada kejahatan-kejahatan seperti ini bisa memenuhi prinsip-prinsip fair trial, sehingga berharap pada keadilan yang baik melalui peradilan umum, tidak melalui peradilan militer. Peradilan militer cukup persoalan disiplin militer, soal isu insubordinasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kejahatan tindak pidana umum harus bisa dibawa ke peradilan umum. Menurut saya ini agenda yang sangat penting dan seharusnya menjadi kewajiban buat pemerintah dan DPR melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 3197. Oke. Dari sisi psikologinya bagaimana Bang Iqbal? Membuat bahagia kayaknya itu PR jangka panjang sekali itu. Ya, bahagia itu artinya bukan hanya hiburan, tapi sebenarnya menyalurkan hobi, minat, dan bakat. Ini penting. Yang kedua adalah kita harus melihat tajam tentang sistem pembinaan mental. Di TNI ada namanya Bintal. Ya. Pertanyaannya sejauh mana peran mereka? Karena sesungguhnya Bintal ini adalah tidak akan bisa jalan kalau dia tanpa ada pendidikan yang humanis. Kemampuan pemimpin tentang coaching, tentang konseling, ya ini juga penting. Termasuk juga tentang bagaimana membuat sarana prasarana itu menjadi lebih mudah di batalion. Sehingga prajurit bisa menyalurkan tekanannya, meluahkan perasaannya. Karena rindu, kehilangan, jauh dari keluarga itu berat. Sehingga jangan sampai ini menjadi perilaku agresif. Dan yang terakhir adalah kapasitas pemimpin. Tentang kepemimpinan para perwira, ini juga harus menjadi perhatian. Bagaimana mereka harus mendapatkan bukan hanya doktrin tentang disiplin, tapi juga doktrin tentang bagaimana memanusiakan manusia. Sebagaimana Pancasila kita mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, kalau begitu. Oke.
Dan kita sudahi sampai di sini. Itu kami titipkan kepada Bu Amel pesan-pesannya ya supaya bisa didorong oleh Komisi 1 untuk melakukan reformasi dan menemukan format pembinaan yang sebenarnya itu harusnya seperti apa dan juga sistem peradilan militer kita. Terima kasih Mas Araf, Bang Iqbal, kemudian Pak Fahmi dan juga Bu Amel sudah bergabung bersama kami di Kontroversi malam hari ini. Pemirsa, jangan biarkan lagi ada prajurit yang pergi sia-sia karena dianiaya sesama prajurit. Pembinaan harus dilakukan dengan kemanusiaan, bukan kekejaman. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV,